Halo, perkenalkan, saya Narita Aurelia Ramadanti dengan NPM 22.160. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi arbitrase dalam mata kuliah metode teknik alternatif penyelesaian sengketa. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arbitrase itu apa sih? Arbitrase itu merupakan metode penyelesaian sengketa perdata ya di luar pengadilan umum. Yang dilakukan tuh pada dasar kesepakatan gitu. Kesepakatan yang tertulis dari para pihak yang bersengketa. Oke. Proses arbitrase juga ini tuh dilakukan oleh pihak ketiga yang netral. Oke. Yaitu seperti arbiter atau majelis arbitrase. Keputusan arbiter atau majelis arbiter yang disebut putusan arbitrase itu tuh bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Di sini juga ada kelebihan dari arbitrase. Apa sih kelebihannya? Kelebihan yang pertama itu lebih cepat dan murah, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga lebih rahasia, dan yang keempat itu keputusannya yang lebih ahli. Selain ada kelebihan, arbitrase juga ini ada kekurangannya gitu. Kekurangannya tuh yang pertama tuh biaya awalnya yang cukup mahal, dan yang kedua itu kurang akses ke pengadilan, dan yang ketiga itu ada potensi bias. Selain dari itu juga di sini juga ada jenis-jenis dari arbitrase. Apa aja sih jenis-jenis dari arbitrase itu? Yang pertama itu ada arbitrase domestik. Arbitrase domestik itu sengketa yang terjadi itu antara pihak-pihak yang ada di dalam negeri gitu kan ya, satu negara gitu sengketa yang terjadi itu. Yang kedua itu ada arbitrase internasional. Arbitrase internasional ini tuh udah di tahap yang berbeda negara gitu ya, terjadi sengketanya di berbeda negara. Dan yang ketiga ada arbitrase ad hoc. Ini tuh para pihak itu tuh membentuk lembaga arbitrase khusus yang buat menyelesaikan sengketanya mereka. Yang keempat itu ada arbitrase institusional. Apa sih itu tuh? Itu tuh sengketanya tuh yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang sudah ada seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan BANI. Di sini juga ada contoh-contoh sengketa itu yang bisa diselesaikan melalui arbitrase. Contoh sengketanya ada apa aja sih? Ada yang perdagangan, investasi, konstruksi, maritim, dan juga kekayaan intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 30 gitu ya tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa gitu. Itu tuh pengertian arbitrase tuh ialah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di sini tuh kan ada kalimat perjanjian arbitrase kan. Itu tuh perjanjian arbitrase tuh pengertiannya ialah persetujuan dua pihak atau lebih untuk menyerahkan penyelesaian sengketa di antara mereka kepada arbitrase dan untuk mematuhi keputusan arbitrase. Perjanjian arbitrase itu merupakan suatu persetujuan dua pihak atau lebih untuk menyerahkan penyelesaian sengketa di antara mereka kepada arbitrase dan untuk mematuhi keputusan arbitrase. Di sini juga ada pihak yang ketiga, dan itu tuh netral gitu. Itu tuh ada arbiter. Arbiter tuh pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau oleh lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Arbiter ini dapat bertindak secara tunggal atau arbiter tunggal atau bersama-sama dalam suatu majelis arbitrase atau bisa disebut dengan majelis arbitrase. Yang kedua itu ada lembaga arbitrase. Lembaga ini tuh yang menyediakan layanan administrasi dan fasilitas proses
arbitrase gitu. Contohnya lembaga arbitrase di Indonesia yaitu gitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Dan yang ketiga itu ada sekretaris arbitrase. Nah, itu tuh apa sih? Nah, dia tuh petugas dari lembaga arbitrase yang bertugas membantu arbiter atau majelis arbiter dalam menjalankan tugasnya. Nah, di situ juga ada pihak yang terlibat. Nah, pihak yang terlibat itu siapa aja sih? Nah, yang pertama itu ada saksi, ya. Pihak yang memberikan keterangan di hadapan arbiter atau majelis arbitrase untuk membantu penyelesaian sengketa. Dan yang kedua itu ada ahli. Nah, itu tuh pihak yang memberikan pendapat atau saran kepada arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan keahliannya. Oke. Dan yang ketiga itu ada kuasa hukum. Nah, kuasa hukum ini tuh pihak yang mewakili para pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase. Nah, di sini juga ada putusan arbitrase. Nah, itu tuh merupakan keputusan yang dibuat oleh arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa. Nah, putusan arbitrase ini tuh bersifat final dan mengikat gitu para pihak yang bersengketa dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan negeri. Nah, lalu ada eksekusi putusan arbitrase. Nah, ini tuh jika salah satu pihak yang bersengketa tidak mematuhi putusan arbitrase, nah pihak lain tuh bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan putusan arbitrase. Nah, pengadilan negeri akan memeriksa keabsahan putusan arbitrase dan jika terbukti sah akan memerintahkan pihak yang tidak patuh untuk melaksanakan putusan arbitrase. Dengan catatan, putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dengan alasan-alasan yang sangat terbatas, seperti jika putusan arbitrasenya itu yang diperoleh dengan cara yang curang atau bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu ada dasar hukum arbitrase. Dasar hukumnya itu dari mana aja sih? Yang pertama itu ada pasal 377 HIR atau pasal 705 HRGB. Terus ada pasal 615 sampai pasal 651 RV. Lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Lalu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang ratifikasi World Bank Convention. Lalu ada keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengakuan Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan putusan arbitrase asing. Lalu ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Lalu ada perjanjian atau klausula arbitrase dari para pihak. Ini juga ada jenis dari arbitrase gitu kan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Undang-Undang Arbitrase. Nah, terdapat dua jenis arbitrase di Indonesia, yaitu arbitrase domestik, yaitu sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berada dalam negeri yaitu Indonesia. Juga arbitrase internasional gitu yang sengketa terjadi antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda. Nah, di sini juga ada kompetensi arbitrase gitu kan. Nah, kompetensi arbitrase itu mengacu pada kewenangan arbiter atau majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Nah, arbitrase juga memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perdata termasuk sengketa perikatan seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Lalu sengketa atas tanah seperti sengketa kepemilikan tanah, batas tanah, dan sengketa warisan. Lalu ada sengketa kekayaan intelektual seperti sengketa hak cipta, hak paten, dan hak merek. Sengketa konstruksi, sengketa maritim, dan sengketa investasi. Nah, arbitrase juga nggak punya gitu kompetensi buat menyelesaikan sengketanya yang seperti apa sih. Nah, sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan arbitrase itu yang pertama itu ada sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak.
Lalu sengketa yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, juga yang terakhir itu ada sengketa yang berkaitan dengan hukum tata negara. Nah, seperti sengketa pemilihan umum dan sengketa konstitusi. Nah, itu dengan catatan para pihak yang bersengketa dapat secara sukarela gitu menyepakati untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase meskipun sengketanya tidak termasuk dalam kompetisi arbitrase berdasarkan undang-undang arbitrase. Nah, itu juga jika arbiter atau majelis arbitrase ya menemukan bahwa sengketa yang diajukan tidak termasuk dalam kompetensinya, maka arbiter atau majelis arbitrase harus menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain ada arbitrase, di sini juga ada mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Nah, selanjutnya ada negosiasi ya. Negosiasi itu merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara damai gitu. Nah, dalam proses ini tuh pihak yang bersengketa tuh akan berkomunikasi dan bertukar informasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, keuntungan menggunakan negosiasi ini tuh dalam penyelesaian sengketa tuh yang pertama tuh lebih cepat dan murah. Nah, negosiasi itu biasanya lebih cepat dan murah daripada litigasi di pengadilan. Lalu yang kedua menjaga hubungan. Nah, negosiasi ini tuh dapat menjaga hubungan antara para pihak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu ada lebih fleksibel. Nah, ini memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang keempat itu ada lebih memuaskan biasanya. Nah, ini tuh para pihak yang terlibat dalam negosiasi biasanya lebih puas dan dengan hasil penyelesaian sengketanya. Itu. Nah, lalu ada konsiliasi dalam penyelesaian sengketa. Nah, konsiliasi itu merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yaitu konsiliator. Nah, konsiliator juga bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak gitu yang bersengketa dan membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, tujuan konsiliasi itu yang mencapai kesepakatan. Nah, tujuan utama dari konsiliasi itu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bersengketa. Lalu yang kedua ada mempertahankan hubungan, yang ketiga ada menemukan solusi yang kreatif, dan yang keempat itu menghemat biaya dan waktu. Nah, yang terakhir ada mediasi penyelesaian sengketa. Nah, mediasi itu ya salah satu cara juga gitu penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yaitu mediator. Nah, mediator itu bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa dan membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu sama dengan konsiliasi tadi gitu. Nah, tujuan dari mediasi ini tuh ya tujuan utamanya ya untuk mencari kesepakatan. Yang kedua itu mempertahankan hubungan, yang ketiga menemukan solusi yang kreatif dan menghemat waktu dan biaya. Gitu.